Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, mata pelajaran PPKN, yaitu tentang aturan dan tata tertib di rumah. Yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu tentang lingkungan sehat dan penulisan yang benar berkaitan huruf kapital dan akhir kalimat. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, SBDP. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Subtema 4, pembelajaran pertama. Coba dilihat gambarnya. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman tersebut. Coba diperhatikan gambarnya. Ada gambar Siti bersama ayah sedang memberikan pupuk. Apa fungsinya pupuk bagi tanaman? Yaitu sebagai vitamin agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Ayo kita baca percakapan berikut. Jadi percakapannya yaitu tentang ayah dan Siti yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja? Ayah menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman. Kapan kita harus menyiram tanaman? Jawab ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Dari percakapan tersebut, kita akan belajar yaitu tentang pertanyaan. Pertanyaan itu adalah bertanya. Kegiatan bertanya, maka kalimatnya disebut kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Bersama dengan teman sebangkumu, bersama Bu Siska, warnai lambang jika pertanyaan sesuai dan warnai lambang tidak tersenyum pada tabel jika tidak sesuai. Jadi akan Bu Siska tandai dengan centang saja. Pertanyaan pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Adakah kalimat tanya tadi? Coba kita lihat. Ada banyak sekali. Yang mana? Yang pertama Siti bertanya. Kedua, Siti bertanya lagi apakah. Ketiga, kemudian ayah juga bertanya. Berarti kita akan belajar tentang pertanyaan. Apakah benar ada kalimat tanya tadi di percakapan? Ada. Yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya. Iya atau tidak? Tidak, karena 5 kalimat tanya apa saja Bu Siska? 1. Apa? Kedua, siapa? Ketiga, di mana? Keempat, kapan? Kelima, bagaimana? Keenam, apa? Berapa? Jadi yang wajib diketahui 5 dulu, tidak apa-apa. Apakah ada tadi? Tidak, tadi hanya ada apa, kemudian kapan. Kalimat tanya diawali dengan apakah, apa, siapa, mengapa, bolehkah. Tadi hanya ada apa saja? Hanya ada apakah dan kapan. Yang lain tidak ada. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, benarkah? Iya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Boleh dengan apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah, kapan, di mana, bagaimana.
tapi yang diketahui pada umumnya yaitu 5W1H. Kita akan belajar 5W1H ketika kamu sudah kelas 4 dan kelas 5. Yang ngajar siapa Bu Siska? Kalau kelas 4 yang mengajar Bu Wahyu, kelas 5, 5A dan 5B Pak Didik dan Pak Imam. Jadi catatannya, penulisan kalimat tanya bisa diawali dengan tanda tanya atau kata tanya. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalau diawali kata tanya, tadi ada apa, siapa, dan lain sebagainya. Diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Bu Siska, apa itu kalimat pemberitahuan? Misalkan Adi menyapu lantai, titik. Itu kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Coba tuliskan kata tanya lainnya. PR atau tugas kamu menuliskan 4. Di sini ada kotaknya 4. Pertama oranye, hijau, biru, dan merah. Oke, tugasnya yaitu menuliskan kata tanya. Apa? Misalkan, apa yang kamu lakukan? Siapa? Siapa yang sedang bangun? Siapa namamu? Dan lain. Jadi menemukan 4 kalimat tanya, ditulis yang dari boleh percakapan tadi, boleh di luar percakapan. Yang tidak punya buku tematik langsung di buku halus. Yang punya boleh langsung di situ ya, PR-nya atau tugasnya. Tulislah kalimat tanyamu. Contoh, sekarang kita akan belajar membuat kalimat tanya atau pertanyaan. Contohnya di sini, siapa nama gurumu kelasmu? Siapa nama guru kelasmu? Bu Siska jawabannya. Kemudian yang kedua, siapa namamu? Nah, itu kurang ya tulisannya ya. Siapa namamu? Oke, maafkan ya, di sini aplikasinya memang seperti ini karena PPT di laptop dengan di HP itu berbeda terkadang. Yang kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Yang ketiga, di mana rumahmu? Yang keempat, kapan kamu pergi ke Surabaya? Ada siapa, apa, di mana, kapan. Itu adalah tanda bahwa mereka adalah kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Diingat-ingat, diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Ayo kita belajar matematika. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Di sini ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo pada halaman 160. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilo. Hanya tersedia 1 kemasan, yaitu hanya 10 kilo yang ada. Lalu kalau membeli 20, yang ada hanya 10, berarti 10-nya berapa kali? Nah, yuk kita belajar. Oke, ayah, ayo bantu ayah Siti agar mendapat 20. Kalau yang dijual itu semua, 20 itu berasal dari mana Bu Siska? Yaitu dari 5 kilo, ditambah 2 kilo masih 7, ditambah 2 kilo lagi masih 9, ditambah 1 kilo lagi sudah 10. Kemudian ini masih 10 Bu Siska, kurang 10 lagi. Berarti ditambah 10 pupuk lagi. Jumlahnya berapa mereka? Yaitu 20. Ini jumlahnya adalah 20. Tapi yang tersedia tadi cuma 10 pupuk. Berarti di sini 10 pupuknya ada berapa? 2. Nah, ini juga jumlahnya berapa? 20. Sama. Ini namanya persamaan. Ya. Lanjut. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons. Ada berapa kira-kira? Tadi ada 20 pupuk.
Nah, setiap pupuk tadi dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong isinya itu 5. Berarti dibagi. Kita akan belajar pembagian. Diketahui pupuknya tadi 20. Coba ya. Tadi diketahui pupuknya 20. Kemudian di sini setiap kantong berisi. Ini setiap kantong berisi. Ditulis di sini diketahui 5 isinya. Wajib seperti ini ya. Ini adalah cara diketahui dan ditanya. Kemudian yang ditanyakan kantong plastik yang dibutuhkan berapa? Berarti jawabannya dibagi 20 dibagi 5. Ini salah, 20 bagi 5 itu 4. Ini 4. Berarti jadi kantong plastik yang dibutuhkan yaitu 4 kantong. 20 bagi 5 sama dengan 4. Gitu ya. Itu adalah pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Sekarang kita akan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nomor 1, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10. Kemudian sampingnya 1 kilo. Kalau kita samakan dulu, tidak boleh langsung dijawab. Kenapa? Karena bingung. Ini harus disamakan dulu, 5 ons dan 5 ons. 5 tambah 5 berapa? 10. Ini 10 ons. Ini 1 kilo. Apakah sama? 10 ons dan 1 sama. Ya. Kemudian yang kedua, 15 on ya. 5 on ditambah 5 on ditambah 5 on, 15 ons. Kemudian yang sampingnya berapa ini? 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram, 600 gram. Apakah 600 gram sama dengan 15 ons? Jika ons ini dijadikan kilogram, berarti di sini 1,5. Sedangkan di sini 600 gram dijadikan kilo, berarti 0,6. 1,5 dan 0,6 lebih besar 1,5. Berarti jawabannya begini. Nomor 3, 200 ditambah 200, 400 gram. 400 ini ya. Kemudian sampingnya 1 kilo. 400 gram dijadikan kilo sama dengan 0,4. 1 kilo dijadikan 1 kilo ya 1 kilo. Tetapi kalau boleh disamakan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Di sini ada 400 gram. 1000 gram dengan 400 gram, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 1000 gram. Berarti jawabannya begini. Oke, diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan membuat karya 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi. Coba perhatikan yang sebelah kanan. Kalau ini kanannya Bu Siska, entah kananmu ya. Ini kalau di sini sebelah kanannya Bu Siska, karena kita akan membuat yang terbuat dari karton. Apakah itu? Coba kita baca dulu sebelumnya. Siapkan karton bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Jadi bahannya boleh bagi yang punya karton bekas tisu yang bundar, atau dari kertas karton warna coklat yang tipis, jangan kandel-kandel atau jangan tebal, yang tipis saja. Yang ketiga, hiaslah. Keempat, buatlah gambar. Gambar ini boleh lingkaran, boleh kotak, boleh bintang. Guntinglah, kemudian tempelkan ke kertas karton. Jadi jika diimajinasikan kamu membuat kertas karton panjang begini, kemudian kamu buat seperti tabung ya. Kalau sudah buat tabung, tempelkan dengan gambar-gambar yang berbentuk persegi panjang atau bintang atau lingkaran. Kemudian tempelannya yang bentuknya bintang dari mana Bu Siska? Boleh dari kertas kado, boleh dari kertas warna, terserah, sekreatif mungkin. Ya, itu caranya karya imajinatif. Lanjut, kita akan belajar pembelajaran 2.
Ada yang sedang berjoget. Sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Jadi mereka sedang duduk-duduk di taman. Tetapi apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang merawat dengan tidak merusak dan tidak menginjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah menjadi indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Sama kalau nanti sudah masuk, sudah sekolah, kalau ada tanaman di sekolah tidak boleh diinjak. Kenapa? Karena nanti mati. Padahal tanaman ini sangat berguna untuk kita sebagai manusia, juga berguna untuk hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu atau klaper. Ya, itu juga butuh tanaman. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah karena nanti kotor dan menyebabkan banjir. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah. Membuang sampah juga membuat tampak kotor lingkungannya. Membuat lingkungan sekolah bersih adalah kewajiban semua siswa. Kewajiban semua siswa. Lanjut, yuk kita jawab sama-sama. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah? Menyirami, memberi pupuk. Siapa yang harus mentaati tata tertib? Semua warga sekolah. Nomor 3, contoh tata tertib merawat tanaman. Bisa menyirami setiap pagi. Tata tertib itu adalah aturan, memberi pupuk dan memotong daun yang kering. Yang harus dipatuhi adalah siapa? Semua warga sekolah. Yang harus mematuhi adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut dipatuhi karena agar lingkungan tetap aman, bersih dan tentram. Bersama dengan teman tidak perlu ya tirukan gerakan Benny. Ayo kita sekarang belajar menirukan gerakan Benny, menekuk kaki ke depan dan ke belakang. Ini adalah pelajaran TJOK. Sudah, langsung kita skip, kita lewati saja. Ayo kita baca percakapan berikut. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bunganya indah sekali, bagus. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanaman yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti. Coba jika dilihat-lihat pada pertanyaan dan percakapan ada kalimat tanya. Biar Bu Siska lingkari. Yang mana? Ini adalah kalimat tanya. Ya. Lagi. Ini adalah kalimat tanya. Oke, ini kalimat tanya. Kemudian ini juga siapa? Kemudian di mana, kemudian apa, kapan. Oh ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat tanya. Ciri-cirinya diakhiri dengan tanda tanya. Siapa yang banyak bertanya tadi? Dayu, banyak sekali pertanyaan. Kata tanya apa saja? Bolehkah, siapa, di mana, apa, kapan. Apa saja yang menandai kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan 5W1H. Oke, ciri-cirinya Bu Siska tidak bisa membedakan. Caranya gampang membedakan. Bagaimana? Diakhiri dengan tanda tanya, diawali dengan apa, siapa, di mana, dan lainnya. Gampang sekali. Intinya kalau diakhiri dengan tanda tanya berarti itu kalimat tanya. Ayo kita jawab. Titik-titik yang menanam bunga. Siapa? Berarti siapa? Siapa yang menanam bunga? Jawabannya Ibu Lina. Nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Lina menyiram tanaman setiap sore. Berarti kalau waktu kapan? Nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh.
beberapa. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Berarti apa? Apa? Nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram. Berarti jawabannya mengapa? Karena agar tidak layu. Berarti pertanyaannya mengapa? Sudah paham ya? Tugas yang kedua, membuat seperti ini. Bu, gambarnya apakah harus wajik dan kotak? Tidak, boleh bintang, boleh gambar hewan, di print, digunting boleh. Sekreatif kamu, bebas. Bu, kalau gambar hewan susah, ya sudah yang gampang saja. Kertasnya dari mana Bu untuk menghiasnya? Boleh kertas warna-warni, boleh kertas bling-bling, boleh kertas kado. Sekreatif mungkin, dikumpulkan hari Senin depan, difoto saja, tidak perlu datang ke sekolah, hanya difoto. Kemudian yang dikerjakan untuk hari ini yaitu ini, membuat 4 kalimat tanya. Kata tanyanya jangan lupa dan diakhiri tanda tanya. Diingat-ingat ya, tugas yang kedua yaitu prakarya, tugas yang pertama bahasa Indonesia. Sudah paham? Sekian dari Bu Siska, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.